Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pernahkah kalian merasakan mengantri berjam-jam di puskesmas hanya untuk berkonsultasi 10 menit atau datang jauh-jauh tapi obatnya kosong? Ya, itulah yang saya alami bersama keluarga di Puskesmas X pada Januari 2026 yang lalu. Dan hari ini saya akan berbagi solusi inovatif untuk masalah pelayanan kesehatan publik ini. Oke, mari kita lihat masalahnya lebih dalam. Kalau kita lihat, ini adalah jenis layanan kesehatan yang memiliki pelayanan kesehatan primer publik seperti pemeriksaan umum, pemberian obat hingga imunisasi yang seharusnya gratis bagi warga yang memiliki KIS dan BPJS, di mana penyedianya adalah puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan. Dampak yang saya rasakan, pertama, waktu tunggu lebih dari 4 jam untuk konsultasi ke dokter umum. Kedua, anak saya yang demam justru kondisi memburuk karena penundaan pengobatan. Ketiga, saya harus membeli obat di luar karena obat generik kosong, biaya tambahan ratusan ribu rupiah. Dan keempat, produktivitas kerja hilang karena harus menunggu lama. Baiklah, mari kita bahas solusi inovatif pada permasalahan publik kali ini. Berdasarkan teori manajemen pelayanan publik dari Stiono et al. 2025, saya mengusulkan beberapa solusi inovatif. Yang pertama, sistem antrian online terintegrasi. Implementasi aplikasi antrian seperti Satu Sehat atau booking system sederhana, warga bisa booking jadwal dari rumah, mengurangi waktu tunggu di lokasi hingga 70%. Yang kedua, sistem triase efektif. Pelatihan petugas untuk triase, penilaian tingkat kegawatan agar pasien darurat ditangani segera, bukan berdasarkan urutan datang. Yang ketiga, manajemen stok obat canggih. Kolaborasi dengan swasta, CSR farmasi untuk ketersediaan obat buffer dan desentralisasi pengadaan, bukan lagi hanya dari pusat yang lamban. Keempat, monitoring digital real time. Dashboard IKM, indeks kepuasan masyarakat berbasis digital untuk evaluasi bulanan. Kenapa solusi ini berbeda? Karena sebelumnya solusi bersifat sementara saja. Sekarang kita bicara perbaikan sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Nah, solusi ini bukan asal saya buat, melainkan berdasarkan teori yang kuat, yaitu teori dari manajemen pelayanan publik Setiono dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum edisi 4. Konsepnya yang digunakan yaitu pertama, siklus pelayanan publik, input, proses, output. Masalah ini terjadi karena ketidakseimbangan ketiga elemen ini. Kedua, prinsip customer orientasi. Pelayanan harus berpusat pada kebutuhan warga, bukan kenyamanan admin. Ketiga, manajemen berbasis kinerja, evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan. Menurut teori ini, penyebab utama masalah pelayanan publik adalah ketidakseimbangan input, proses, output, dan kurangnya orientasi pada pelanggan. Teori ini juga menekankan bahwa solusi harus bersifat sistemik, bukan perorangan. Dengan landasan teori ini, solusi yang saya usulkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kira-kira dampak positif apa yang diharapkan jika solusi ini diterapkan? Pertama, untuk warga, waktu tunggu berkurang dari 4 jam menjadi kurang dari 1 jam, pengobatan lebih cepat, kondisi semakin buruk bisa kita cegah, biaya obat keluar tidak lagi karena ketersediaan obat generik yang terjamin. Untuk pemerintah, indeks kepuasan masyarakat meningkat, pengaduan ke dinas kesehatan berkurang signifikan, beban rumah sakit tidak lagi crowded karena puskesmas berfungsi optimal. Untuk sistem kesehatan,
pelayanan kesehatan primer benar-benar berjalan, preventif dan kuratif efektif. Risiko wabah bisa dicegah karena cakupan imunisasi meningkat. Di sini indikator keberhasilan kita bisa kejar dengan target waktu di bawah 1 jam, tingkat kepuasan lebih dari 80%, serta ketersediaan obat 95%. Jadi, teman-teman, solusi inovatif itu penting, tetapi implementasi yang konsisten lebih penting. Mari kita bersama-sama mengadvokasi pelayanan kesehatan publik yang lebih baik. Jika kalian pernah mengalami masalah serupa, share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jika video ini berguna, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.